البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 66 dari pembahasan adab ini, pembahasan fikih ya. Thayyib. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-mu'allif hafidhahullahu ta'ala, ad-darsul khamis. Pelajaran kelima masih apa? Pembatal sholat. Ad-dalilu ala annal akla wasyurba wal harakatal kasirah tubtilus sholah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya makan, minum dan gerakan yang banyak itu membatalkan sholat. Baik, yang pertama, ma huwa dalil ala anna al akla wasyurba wal harakatal kasirah. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya makan, minum dan sholat, makan, minum dan gerakan yang banyak itu membatalkan sholat? Al-jawab ijma'ul ulama ala dzalik. Ulama bersepakat tentang itu. Untuk masalah makan dan minum membatalkan sholat, ini boleh dilihat dalam kitab Al-Mughni. Mughni Ibnu Qudamah menunjukkan ini ijma'. Jadi tak boleh makan, tak boleh sholat sambil makan atau minum. Baik. Kalau memasukkan waktu sholat, memasukkan ke mulut es batu, boleh tak? Es batu itu makan atau minum? Es batu itu dimakan kan diminum? Atau dua-duanya? Baik. Sebagian sahabat, ada satu sahabat yang ijtihadnya keliru, mengatakan kalau makan memang tak boleh, minum tak boleh. Tapi kalau es batu boleh karena dia bukan makanan, bukan minuman. Silap lah ya. Bahkan dia makanan sekaligus minuman. Tapi itu pembahasannya waktu puasa. Ada sananya sahih sahabat yang puasa tapi makan es dengan alasan ini bukan makanan, ini bukan minuman. Tapi salah dilawan sahabat yang lain semuanya. Jelas bahkan ini gabungan makanan dan minuman, es batu itu. Ya. Apa? Tak tahu apakah ekspor atau import atau gimana ya. Boleh buat ais. Entah sejuk kayak apa. Iya, cuma di zaman sahabat sudah ada korwe, tak tahu. Iya, Mungkin dapat dari mana. Mungkin waktu perang di tempat yang sejuk-sejuk. Kemudian juga ada dalam kitab Al-Ijma'. Ijma' punya Ibnu Hazm. Kalau Al-Mughni punya Ibnu Qudamah. Kalau Ijma' punya Ibnu Hazm. Menukilkan kesepakatan masalah ini. Makan dan minum itu membatalkan sholat. Jadi tak boleh sambil sholat sambil makan ikan keli. Tak boleh. Tak jadi sholatnya nanti. Nanti kepedasan, cari minum susah. Iya. Cuma punya Ibnu Hazm. Baik. Untuk masalah gerakan yang banyak itu juga dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, gerakan yang banyak. Tapi kalau gerakan sedikit tidak mengapa, sesuai keperluan sholat. Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan uqtulul aswada ini fi shalah. Bunuhlah dua benda hitam dalam sholat. Apa itu benda hitam? Apa dan apa? Kalajengking dan ular, betul. Baik. Menunjukkan boleh ada gerakan yang diperlukan. Jelas membunuh ular mungkin perlu gerakan banyak. Tapi karena demi keperluan sholat Nabi mengizinkan. Tidak mengapa. Baik. Demikian pula tatkala Nabi mengisyaratkan agar para sahabat duduk tatkala Nabi sholat sambil duduk. Nah, ini ada gerakan tapi tidak membatalkan sholat. Gerakan sedikit-sedikit itu tidak mengapa. Baik. Bagaimana kalau sholat sambil kayuh basikal? Banyak gerakan loh. Sholat dulu, jangan kayuh basikal dulu. Baik. Memang ini penukilan ijma' tentang ini. Kalau
dalil yang khusus, nah ini perlu apa? Sebagian ulama mengatakan yang namanya ijma itu perlu dalil. Nah, sebagian berdalilkan dengan apa? Bahwasanya makan dan minum ini keluar dari hayatis sholat, keluar dari keadaan sholat lain antara makan dengan minum dengan sholat. Jadi dia betul-betul bertentangan dengan sholat. Maka dikatakan ini menentang semua dalil yang menyuruh sholat karena makan dan minum itu amalan yang sangat lain. Demikian pula kata para fuqaha, orang sedang sholat sambil apa? Kira hutang, berapa hutang hari ini. Nah, itu jelas bukan sholat kalau dia sedang mengira-ngira hutang. Saya pesan di Shopee, hutangnya 5, kenapa 6 ini? Oh, silap. Nah, itu jelas bukan sholat itu. Jadi karena dia betul-betul sesuatu yang menyelisihi keadaan sholat, maka dianggap dia menentang semua dalil yang memerintahkan untuk sholat. Makanya ini dikatakan membatalkan sholat. Gerakan yang banyak, demikian pula masalah makan dan minum. Ini betul-betul menyelisihi sholat. Dan juga sebagian berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kepada Allah, berdirilah untuk Allah dengan tenang. Sementara makan dan minum itu menunjukkan apa? Tidak ada ketenangan. Terutama kalau kita kena cili api, harus cari ini, cari itu. Atau makan, oh garamnya kurang, atau tambah garam sedikit. Ini jelas menyelisihi keadaan sholat. Tidak tenang dia nanti. Baik. Ini diantara apa? Dalil para ulama untuk menguatkan ijma. Sekarang kita masuk ke muka surat 67. Ad-Darsus Sadis Murajaah. Pelajaran yang ke-6 adalah mengkaji ulang yang telah kita lewati. Yang pertama, mahiya mubtilatus shalah. Apa saja yang membatalkan sholat? Jadi di sini sudah dijawab semua oleh beliau. Al-kalam, yang pertama bicara. Wa dalil anna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini telah kita lewati semua dalil-dalil ini. Sesungguhnya sholat ini tidak layak di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Dia itu hanyalah berisi tasbih, takbir dan pembacaan Quran dan zikir-zikir yang lain yang polanya sama. Ma'ruf hadis siapa ini ya? Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, ad-dhahik wa dalilnya adalah man dhahika fi shalah yu'idus shalah. Barang siapa tertawa di dalam salat maka hendaknya dia mengulang sholatnya. Wala yu'idul wudu, dan dia tidak mengulang wudu. Hadis Jabir kemarin itu ya, betul? Iya, hadis Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Daruqutni. Yang ketiga, intiqadul wudu. Batalnya wudu akan menyebabkan batalnya sholat. Wa dalil la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdas hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sehingga dia berwudu. Hadis ya, Abu Ya'la dan Daruqutni yang seperti yang kemarin sudah kita lewati ini semua. Hadis yang ini adalah Abi Hurairah ya, Indal Bukhari. Kemudian yang keempat adalah al-akal, yaitu makan. Ad-dalil ijma'ul ulama ala dzalik, kesepakatan ulama bahwasanya makan itu membatalkan sholat, dan ini telah kita lewati tadi sebagaimana dalam Al-Mughni dan dalam Al-Ijma. Demikian pula masalah asyurub, minum, dalilnya juga sama, ijma'ul ulama ala dzalik, kecuali disebutkan oleh para fuqaha jika perkaranya itu susah untuk dikendalikan. Misalkan apa, kita habis makan tahu-tahu ada mendengar iqamat lalu kita sholat, sedang baca Al-Fatihah tahu-tahu muncul sesuatu yang sangat sedikit di sela-sela gigi, susah untuk dibuang, tahu-tahu tertelan. Ini tak apa. Namanya tidak disengaja, susah dikendalikan. Atau mungkin apa, di dalam mulut masih ada rasa-rasa marok, rasa-rasa sup. Tak mampu kita untuk kemudian kita buang di waktu sholat, sementara kita ada dalam masjid. Kalau masih mungkin untuk dipisahkan, maka wajib untuk dia dibuang. Tapi kalau tak mungkin, tahu-tahu tertelan seperti ini dimaafkan karena susah. Yang susah ini akan diberi kemudahan. Kemudian yang keenam terakhir disebutkan di sini
Al-harakatul kasirah, gerakan yang banyak. Wa dalil ijma'ul ulama ala dzalik. Ulama bersepakat bahwasanya gerakan yang banyak yang tidak terkait dengan sholat ini membatalkan sholat. Tapi kemudian mereka berselisih, banyak itu berapa? Nah, kalau Syafi'iyah mengatakan 3 itu banyak. Tapi yang betul adalah tidak ada batasannya. Tak ada dalil yang mengatakan 3 itu banyak. Tapi kembali ke uruf. Makanya kalau masalah apa itu mendekat ke sutra, bagaimana itu? Kalau memang dia tidak seberapa jauh tidak mengapa, 3 atau 4 langkah tidak mengapa. Tapi kalau yang terdekat adalah 20, jangan nanti ini seakan-akan apa keluar dari hayatus shalah. Kita berjalan sampai apa 20 langkah atau 20 meter. Wah, ini orang melihat ini bukan sholat, ini sedang gerak jalan. Nah, maka tak boleh. Udah kita tenang aja. Kalau tak ada sutra yang dekat ya sudah. Sekarang kita masuk ke muka surat 68. Adar susabi. Nah, ini yang harus dijawab sekarang. Pelajaran yang ketujuh al-as'ilah. Awalan ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal yang datang berikut ini. Yang pertama, halid dhahiku yubtilus shalah. Apakah tertawa itu membatalkan sholat? Ismail? Naam, tayyib. Yang kedua, halil harakatul kasirah tubtilus shalah. Apakah gerakan yang banyak membatalkan sholat? Ahmad? Naam, tayyib. Yang ketiga, utkurisna ini sebutkan 2 perkara min mubtilatis shalah yang membatalkan sholat. Halif? Makan dan minum. Tayyib. Sanian akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat-tempat kosong berikut ini. La yaqbalullah, apa jawabannya? Titik-titik ahadikum. Allah tidak menerima titik-titik ahadikum, salah seorang dari kalian. Tidak menerima apa? Sedekah, zakat, puasa, haji, umrah, jihad. Kira-kira apa yang? Iya, salat ahadikum. Salat salah seorang dari kalian. Idza ada dalam hadis idza makan hatta yatawaddo. Idza titik-titik nuqtah hatta yatawaddo. Jika dia begini sehingga dia berwudu. Hadisnya bukan itu, tapi ahdasa, berhadas. Nah, hadas boleh jadi berupa kentut, boleh jadi apa kencing, berak dan yang semacam itu. Nah, hadisnya mengatakan ahdasa. Yang kedua, man dhahika fi shalah yaitu Muhammad yaitu ya yaitu shalah, betul. Wala yu'idul wudu. Mengulang sholatnya tapi tidak perlu mengulang wudu. Yang ketiga, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min. Salat ini tak layak di dalamnya ada sedikit pun dari kalamin nas, ucapan manusia. Inna ma huwa tasbihu wa takbir wa qiraah. Qiraatul Quran. Insyaallah soalnya mudah-mudah ya. Yang berikutnya apa ini? Fatwa fi mas'alatis shalah. Kita baca besok insyaallah, wallahu a'lam. Lahar.